Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas tafsir hadis tarbawi. Oke, materi kali ini sangat amat menarik. Seperti yang saya bilang tadi, materi ini sangat menarik karena materi ini membahas tentang pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga ini tidak hanya penting untuk mereka yang sudah berkeluarga atau berencana untuk berkeluarga, tapi untuk kita semua sebagai individu. Mungkin salah satu dari kita memiliki kakak atau adik atau saudara, sehingga kita bisa mengajarkan mereka, mengajarkan adik-adik kita. Kita juga mampu saling bertukar informasi, saling bertukar ilmu kepada saudara kita, bagaimana cara berpendidikan untuk adik-adik kita, bagaimana cara mengajarkan akhlak yang baik kepada adik-adik kita. Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang 3 materi, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, perspektif Al-Quran. Kemudian materi yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak, perspektif hadis. Dan yang terakhir, tanggung jawab orang tua. Hal apa saja yang bisa orang tua lakukan, yang harus orang tua lakukan, dan hal apa saja yang orang tua jangan lakukan. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke materinya. Oke, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu ayat tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Seperti yang dapat kalian lihat di layar, terdapat Quran Surat Al-Tahrim 6. Jadi kita akan bahas berdasarkan tafsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi. Nah, kita akan bahas per kalimat ya. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, di kalimat yang pertama ini seruan untuk kita, perintah untuk orang-orang beriman untuk memelihara diri kita sendiri dan memelihara keluarga kita. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengerjakan perintah Allah, selalu mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Yaitu dan yang selanjutnya memelihara dengan cara menghindari perbuatan durhaka kepada Allah, menghindari perbuatan yang Allah benci. Nah, ini berarti ada dua hal, yaitu yang pertama kita harus melaksanakan kewajiban kita dan kita juga harus menghindari perbuatan yang Allah benci. Kemudian menjaga yang lain dengan cara apa? Bisa dengan cara berzikir kepada Allah, karena niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Jadi dengan berzikir Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, hendaknya kita menegakkan perintah Allah, menegakkan anjuran-anjuran, mengerjakan apa yang telah mereka perintahkan, mengamalkan perintah mereka. Dan misal kita melihat di kalangan kita terdapat suatu perbuatan maksiat, terdapat kemungkaran, maka hendaklah kita melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim ini untuk saling mengingatkan. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, maka kita harus mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, kita juga sebagai seorang muslim mewajibkan mengajarkan kepada keluarga kita, baik dari kalangan kerabat atau budak atau dari orang-orang terdekat. Kita harus mengajarkan hal-hal yang difardukan ya, dan kita juga harus mengajarkan mereka hal-hal yang dilarang. Nah, seperti itu. Kemudian
dari firman Allah yang artinya yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, di sini sudah sangat jelas ya bahwa bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Manusia seperti apa? Manusia yang di sini yang dijelaskan adalah manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang durhaka kepada Allah, manusia yang selalu berbuat zalim, selalu mendekati apa yang Allah larangkan, seperti itu. Kemudian selain manusia ada juga batu. Nah, batu di sini yang dimaksud adalah batu yang digunakan untuk berhala, batu yang digunakan untuk berhala yang dahulunya digunakan untuk sesembahan. Nah, hal ini juga sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 98 yang berarti sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Nah, sudah sangat jelas ya bahwa apa yang disembah selain Allah ini kan ketika zaman dahulu kan berhala. Nah, berarti berhala ini digunakan untuk bahan bakar neraka. Nah, kemudian ada Ibnu Mas'ud, kemudian Mujahid dan Ibu Ja'far yang mengatakan bahwa batu yang dimaksud ini batu kibrit atau batu fosfor. Nah, Mujahid juga mengatakan bahwa batu ini itu baunya lebih busuk dari bangkai. Bisa kita bayangkan ya bahwa bangkai ini baunya sangat busuk. Nah, batu yang ada di neraka ini baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Maka kita tidak bisa tidak bisa membayangkan bahwa kalau kita di satu ruangan yang ada satu bangkai saja baunya sudah busuk, apalagi ada batu yang buat bahan bakar api neraka. Ini akan lebih busuknya berkali-kali lipat. Oke, kemudian arti yang selanjutnya, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah, hal ini berarti watak mereka ini watak yang kasar. Nah, watak kasar dan rasa belas kasihan mereka ini sudah dicabut oleh Allah. Rasa belas kasihan mereka terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jadi mereka sudah tidak ada lagi memiliki rasa belas kasihan kepada orang-orang yang kafir. Rupa mereka juga sangat keras, sangat bengis, berpenampilan sangat mengerikan. Contoh, kita melihat mungkin melihat preman di pasar saja sudah mengerikan. Nah, ini malaikat ini sudah lebih mengerikan lagi karena tidak memiliki rasa belas kasihan. Bahkan diceritakan dari Ikrimah yang mengatakan bahwa apabila permulaan ahli neraka sampai ke neraka, maka mereka menjumpai pada pintu 400.000 malaikat penjaganya yang mereka tampak hitam dan taring mereka kelihatan hitam legam. Nah, seperti itu. Jadi ada 400.000 malaikat penjaga. Tidak bisa kita bayangkan ya ketika kita melihat hal yang mengerikan satu saja sudah sangat menakutkan, apalagi ini ada 400.000 malaikat yang hitam, mengerikan, taring mereka panjang, dan mereka sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Walaupun sebesar biji zarah pun mereka sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, biji zarah itu kan kecil. Nah, sekecil itu pun mereka sudah tidak memiliki. Mereka seperti apa sih? Diibaratkan jika ada seekor burung yang diterbangkan dari pundak seorang dari mereka selama 2 bulan terus-menerus, maka masih belum mencapai pundak yang lainnya. Maka begitu lebarnya pundak mereka sampai 2 bulan terus-menerus, burung itu tidak sampai ke pundak yang lain. Nah, kemudian di pintu itu mereka akan menjumpai 19 malaikat. Mereka akan berjumpa dengan 19 malaikat yang lebar dadanya itu
lebar dada mereka itu sama dengan perjalanan 70 musim gugur. Nah, bisa dibayangkan 70 musim gugur ini sangat lama, perjalanan yang sangat lama. Berarti lebar dada mereka ini sangat amat luas ya. Kemudian orang-orang kafir ini nanti akan dijerumuskan dari satu pintu ke pintu lainnya selama 500 tahun. Nah, tiap pintu neraka jahanam mereka akan menjumpai hal yang semisal dengan apa yang telah mereka jumpai dengan pintu pertama. Maksudnya mereka akan mereka akan menjumpai hal yang sama dari pintu satu sampai pintu yang selanjutnya itu isinya itu hal yang sama sampai akhirnya mereka menjumpai dasar neraka. Kemudian arti yang selanjutnya, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, maksudnya adalah malaikat-malaikat ini tidak pernah mendurhakai Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat ini mereka selalu mengerjakan. Nah, mereka mengerjakan tanpa terlambat sama sekali, sedetik pun mereka tidak terlambat. Kalau misalnya kita sebagai manusia misal kita mendengar perintah Allah untuk sholat, mendengar azan, kita sholat menunda 5 menit lagi, 2 menit lagi, tapi seorang malaikat ini tidak, mereka tidak mendurhakai, mereka melaksanakan dengan tepat waktu, tidak terlambat, tidak seperti manusia ya. Kemudian mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut. Kalau manusia kan kadang masih memiliki rasa mengantuk, rasa lelah, tapi kalau malaikat tidak, mereka memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi mereka selalu mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Mereka ini tidak mempunyai kelemahan dalam tugasnya. Mereka tidak terbebani akan tugasnya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu hadis tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Nah, banyak sekali hadis yang mengisyaratkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya, walaupun tidak secara langsung. Nah, hadis tersebut ini berisi hadis tentang pengajaran orang tua kepada anak, tentang tauhid, tentang sholat, dan masih banyak lagi. Sejak hari pertama kelahiran anak, setiap muslim ini untuk segera mengucapkan, dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada muslim lain yang melahirkan seorang anak. Nah, hal ini itu dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kecintaan antar keluarga muslim. Nah, dalam rangka menanamkan akidah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua ini mengajarkan kalimat syahadat kepada anak. Dengan mendengarkan kalimat tersebut kepada anak. Jadi, mengajarkan juga mendengarkan kalimat tersebut kepada anak. Nah, sebagai orang tua yang bijaksana dan mempunyai pengetahuan yang tinggi, harus mengerti hal tersebut selain mampu mengajari anak. Jadi orang tua yang bijaksana juga harus mengerti pengetahuan tentang apa itu kalimat tauhid, dan juga agar anak mampu untuk berpikir, dan orang tua juga mampu memberikan ilmu kepada anak-anaknya ya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan hadis Nabi yang artinya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang merupakan hadis marfu, ajarkanlah anakmu kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada hadis lain yang disebutkan yang artinya barang siapa yang mendidik anak kecil sampai anak tersebut mengatakan la ilaha illallah, maka ia tidak dihisab. Sebagaimana yang dikutip Suwaid mengatakan, di awal waktu ketika anak-anak mulai bisa berbicara, hendaklah mendiktekan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Dan hendaklah sesuatu yang pertama kali dengar oleh telinga mereka adalah la ilaha illallah, mengenal Allah atau mentauhidkannya. Jadi yang pertama diajarkan itu bukan kata misalnya mam gitu, biasanya kan anak kecil kayak gitu ya, mam atau mama gitu, bukan, tapi kalimat tauhid agar ia mengenal Allah, agar mentauhidkan mereka. Bentuk pendidikan anak, terutama pendidikan akhlak ini berupa nasihat agar anak selalu berbakti kepada orang tua, selalu menaati perintah orang tua, memenuhi segala haknya. Nah, dalam pendidikan ini biasanya seringnya ini mengandalkan jasa ibu. Hal ini menurut Mufarokah yang disebabkan karena peranan bapak dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dari peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses selama dalam kandungan sampai kelahiran anak dipikul oleh ibu. Jadi yang masa kehamilan dibebankan oleh ibu, sampai ketika melahirkan ini juga dibebankan oleh ibu, kemudian menyusui, kemudian perkembangan anak, ini semua dibebankan oleh ibu. Nah, besarnya peran ibu sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Si anak ini bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi nih, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Nah, barulah Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak tidak akan mampu melakukan kebaktian tersebut tanpa adanya bimbingan dari orang tua atau dari keluarga. Maka orang tua harus senantiasa memberi kasih sayang dan bimbingan kepada anak-anaknya. Dalam perkembangan anak ini selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Maka dari itu, orang tua harus mampu memfilter segala hal yang berpengaruh kepada anak, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Jangan sekali-kali orang tua ini melarang anaknya untuk bermain dengan teman-temannya. Karena larangan ini tuh bisa membuat anaknya menjadi tidak pandai bergaul. Jadi orang tua tetap harus mengawasi anak, tapi juga tidak boleh melarang anak untuk tidak bermain. Nah, di samping itu, pendidikan akhlak kepada anak ini, orang tua itu hendaknya menggunakan metode pembiasaan. Maksudnya ini melatih anak untuk berakhlak baik, berperilaku baik, berperilaku sopan kepada orang tua dari sejak kecil, dibiasakan dari sejak kecil. Jangan sampai kedua orang tuanya ini menunjukkan kekerasan di depan anaknya, karena hal ini bisa ditiru. Anak bisa meniru kekerasan tersebut dan menganggap bahwa orang tuanya ini tidak dapat memberi contoh yang baik. Kemudian materi selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak. Pada suatu kesempatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab kedatangan seorang tamu laki-laki yang mengadukan kenakalan anaknya. Dia mengatakan, anakku ini sangat bandel, katanya sambil kesal. Kemudian Amirul Mukminin berkata, hai fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah karena berani melawan ayahmu dan tidak memenuhi hak ayahmu? Nah, dia berkata kepada anak ini. Kemudian anak pintar ini menyela, hai Amirul Mukminin, apakah orang tua tidak punya kewajiban memenuhi hak anak? Kemudian Umar menjawab,
Ada 3, yaitu pertama, memilih ibu yang baik. Jangan sampai kelak terhina akibat ibunya. Kemudian yang kedua, memilihkan nama yang baik. Dan yang ketiga, mendidik mereka dengan Al-Quran. Mendengar uraian dari Khalifah Umar, anak ini menjawab, "Demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang baik bagiku. Aku pun diberi nama kelelawar jantan. Sedang dia juga mengabaikan pendidikan Islam padaku. Bahkan, walau satu ayat pun aku tidak pernah diajari olehnya." Lalu Umar menoleh kepada ayahnya seraya berkata, "Kau telah berbuat durhaka kepada anakmu sebelum ia berani kepadamu." Nah, hal ini durhaka ini tidak hanya anak terhadap orang tua, namun orang tua terhadap anak. Makanya kita sebagai calon orang tua, kita harus bisa mengajari anak-anak kesopanan, yaitu pendidikan akhlak ya, seperti tadi pendidikan Islami. Maka ia tidak akan berani kepada kita. Mendidik anak dengan baik ini merupakan salah satu sifat dari seorang ibu yang muslimah. Ibu yang muslimah senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang meniru Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. Mendidik anak bukanlah sekedar kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, tetapi juga sebagai kewajiban dan fitrah yang diberikan Allah kepada seorang ibu. Mendidik anak ini tidak terbatas dalam satu perkara saja, namun perkara yang sangat luas. Contohnya, tidak hanya sebatas mencucikan pakaian atau membersihkan pakaian, namun mencakup hal yang sangat luas, misalkan kehidupan anak, akhlak anak, dan masih banyak lagi ya, sangat banyak sekali yang menjadi tanggung jawab seorang ibu muslimah, karena nantinya si anak ini diharapkan akan menjadi generasi penerus, generasi yang tangguh dan kuat, yang memiliki ilmu, kemuliaan, dan kejayaan. Oke, dalam riwayat lain yang mengatakan bahwa jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika kamu senang, niscaya Dia akan mengenalimu saat kesulitan. Ketahuilah apa-apa yang ditakdirkan luput darimu, maka tidak akan menimpamu, dan apa-apa yang ditakdirkan menimpamu, ia tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan ada bersama kesabaran, kelapangan ada bersama kesempitan, dan bersama kesusahan ada kemudahan. Nah, jadi kita harus memperkenalkan kepada Allah itu tidak hanya ketika kita sedih. Kita harus mendekati Allah ketika kita senang. Jadi jangan hanya ketika kita membutuhkan, jangan hanya ketika kita susah, namun ketika kita senang kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah juga akan mendekatkan diri kita kepada kita ketika senang dan sulit, ketika kita kesulitan. Nah, kita juga harus yakin bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti akan untuk kita. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kita tidak akan kepada orang lain. Misal Allah telah menentukan rezeki sekian untuk kamu, maka tidak akan salah alamat ya, tidak akan berpindah rezeki itu kepada orang lain, itu tidak. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kamu ya pasti untuk kamu. Dan sebaliknya, apa yang tidak akan ditakdirkan untuk kamu ya tidak akan terjadi untuk kamu. Misal ada sebuah hal, kamu tidak akan mengalami kecelakaan, ya hal itu tidak akan terjadi kepada dirimu. Seperti itu. Nah, dalam menanamkan kecintaan seorang anak terhadap agama ini ada beberapa hal.
Yang pertama yaitu harus memberikan contoh kepada anak, harus memberikan contoh dalam berakhlak mulia. Karena orang tua ini tidak akan berhasil menguasai dirinya, tentulah tidak akan sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Maka seperti ini, orang tua harus memiliki akhlak yang mulia terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan kepada anaknya. Karena jika orang tua tidak memiliki akhlak yang mulia, maka anak ini tidak akan mempercayainya. Anak ini tidak akan yakin bahwa orang tuanya ini memiliki akhlak yang baik. Kenapa saya harus mencontoh? Karena orang tua saya saja tidak memiliki akhlak yang baik. Nah, nanti anak akan berpikiran seperti itu. Maka hal yang paling tepat adalah orang tua harus mencontohkan, karena dengan memberi contoh anak ini akan mudah mengaplikasikannya. Selain kita harus memerintah, dengan memberi contoh ini anak akan lebih mudah memahaminya. Anak akan ketika anak lebih sering melihat sering melihat orang tuanya berakhlak baik, sering mendengar orang tuanya berakhlak baik, maka secara tidak langsung anak itu pun akan mencontoh hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyediakan kesempatan untuk anak untuk mempraktikkan hal yang mulia. Nah, sebagai orang tua pasti kan akan ditiru oleh anak-anaknya nih. Nah, kita harus memberikan kesempatan kepada anak kita untuk mempraktekannya. Misalkan dalam hal-hal tertentu kita memberikan kesempatan untuk anak agar si anak mengaplikasikan apa yang telah dia dapatkan selama ini. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun di lingkungan di mana dia bermain, di mana dia bersekolah, diharapkan dia mampu mengaplikasikan akhlak yang mulia tersebut. Kemudian memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ketika anak sudah mulai berkembang, orang tua bisa memberikan tanggung jawab kepada ia. Misal di luar rumah, diberi tanggung jawab agar selalu menjaga kesopanan. Nah, mulailah diberi tanggung jawab agar anak ini memiliki rasa tanggung jawab, dan agar si anak tahu bahwa akhlak ini tidak hanya diterapkan di rumah saja. Kemudian yang selanjutnya, orang tua juga harus mengawasi pergaulan anak, mengarahkan anak mereka, mengawasi dengan siapa mereka bermain, mengarahkan agar bagaimana berkehidupan yang baik, bagaimana berakhlak yang benar, seperti itu. Jadi orang tua harus tetap memberikan perhatian kepada anak-anak dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya hal ini sangat sulit ya mengawasi, karena kan sebagai orang tua mungkin tidak sih kita bisa mengawasi 24 jam, itu kan tidak mungkin. Tapi dengan cara kita mengarahkan dengan siapa mereka bermain, mungkin dengan cara seperti itu ya. Dan jika ada teman-temannya yang menyeleweng ya, misal mengajaknya ke tempat-tempat maksiat atau menimbulkan kerusakan, sebagaimana bisa kita harus mengawasi, kita harus memberikan pengertian kepada anak, pengajaran kepada anak bahwa hal itu tidak baik dilakukan, hal itu dibenci oleh Allah. Kemudian pengaplikasian pendidikan ibadah ya, contohnya berupa sholat. Sholat ini berisi misal pertama dengan persiapan atau pengenalan benda-benda najis, pengenalan tata cara bersuci, pengajaran rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan sholat. Jadi tidak langsung ke sholatnya, namun kita memulai dengan pengenalan terlebih dahulu, hal-hal yang ada di sekitar sholat terlebih dahulu, seperti yang tadi disebutkan, contohnya najis. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita
terlebih dahulu tentang najis. Sebenarnya ada najis apa aja seperti itu. Nah, memerintahkan anak untuk mendirikan sholat fardu ini dapat direalisasikan melalui 3 alternatif langkah. Yang pertama itu perintah. Jadi ketika waktu sholat fardu telah tiba, sedangkan anak kita nih masih sibuk main dengan aktivitasnya, misal nonton TV atau sedang belajar atau sedang bermain, maka kita sebagai orang tua yang pertama yaitu memerintah mereka. Memerintah secara lisan, memerintah kepada anak dengan intonasi dan rasa kasih sayang dalam mengerjakan sholat fardu. Jika diperlukan, misal 1 kali si anak masih tetap bermain, kita memerintahkan kedua kali, ketiga kali, itu tidak masalah, sampai si anak berangkat mengambil air wudhu, sampai si anak mengerjakan sholat. Kemudian orang tua juga harus selalu mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara ajakan. Kalau tadi perintah, sekarang kita mengajak. Misal sudah masuk waktu sholat fardu, anak kita masih sibuk main, masih sibuk main HP, masih sibuk nonton TV, masih sibuk main-main, kita bisa mengajak anak kita untuk sholat bareng-bareng. Ya, jadi anak lebih bersemangat karena ada teman untuk diajak sholat bareng. Jadi dia tidak sholat sendirian, ada orang lain yang sholat bareng dia, jadi dia akan lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Terus jika anak masih tidur pulas, bagaimana? Kayak contohnya ketika sholat subuh, ya maka kita sebagai orang tua bisa dengan membangunkannya ini dengan rasa kasih sayang, dengan pelan. Kita bisa manggil namanya dengan pelan. Kita juga bisa merangkul dia, misal dia masih ngantuk, kita rangkul, yuk sholat subuh bareng-bareng, kita bareng-bareng ke tempat wudhu. Kemudian yang ketiga dengan cara pengawasan. Kita mengawasi kedisiplinan anak. Apakah anak yang selama ini telah kita ajari untuk sholat, kita perintahkan untuk sholat, dia bisa sholat sendiri tanpa disuruh apa tidak. Jadi kita tetap diawasi kedisiplinannya dalam melaksanakan sholat. Nah, kita juga bisa memberikan reward kepada anak kita. Misal, sehari sudah full ini sholatnya, seminggu sudah full ini. Kita kasih reward sehingga anak akan lebih bersemangat dalam melaksanakan sholat. Dan kalau misal si anak tidak melaksanakan sholat, kita juga harus memberikan konsekuensi kepada anak, memberikan hukuman kepada anak. Nah, hukuman ini hanya bersifat hukuman agar si anak jera, agar si anak tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan hukuman ini tujuannya agar menjadikan anak disiplin melaksanakan sholat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis ya, hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwadul Ghalil nomor 247, yang artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, jadi kita memerintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat saat usia 7 tahun. Jadi ketika 7 tahun kita sudah mulai, yuk sholat yuk. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan wudhu, dan kita memberi pengajaran apa saja yang sahnya sholat, apa aja yang gerakan-gerakan bagaimana sholat, kita sudah mulai mengajarkan. Karena menurut psikologi di umur 7 tahun ini, si anak sudah mampu mendengar dengan jelas, mampu
menangkap arti dengan jelas, mampu berbicara dengan jelas. Maka di umur seginilah kita mulai mengajarkan sholat kepada anak-anak. Kemudian jika kita perintahkan mereka sholat di usia 10 tahun, misal si anak sudah mencapai umur 10 tahun, kita perintahkan sholat, si anak tidak mau, maka kita boleh memukul mereka. Namun pukulan di sini perlu digarisbawahi bahwa bukan pukulan yang menimbulkan kekerasan ya. Jadi hanya pukulan untuk hukuman saja. Jadi hanya pukulan pelan saja, tidak menyebabkan kekerasan pada anak ya. Itu ya perlu diingat. Pukulan ini menimbulkan efek jera bagi anak agar anak takut, agar anak melakukan kewajiban mereka. Dan perlu diketahui hukuman ini jadi jalan terakhir ditempuh. Kalau bisa jangan sampai ada hukuman. Maksudnya cukup di tahap yang tadi saja, jangan sampai ada tahap kehukuman, karena perkembangan anak, kesadaran anak di antara metode nasihat tadi, metode nasihat dan kasih sayang, dan metode hukuman ini berbeda. Nanti kesadaran mereka itu tentang ibadah akan berbeda. Jauh lebih baik kesadaran dengan cara nasihat dan kasih sayang dibanding dengan cara metode hukuman. Nah, selanjutnya juga harus memisahkan tempat tidur anak. Apabila anak sudah mencapai balik, maka diharuskan memisahkan tempat tidur mereka. Meskipun mereka kakak adik kandung, tapi sudah saatnya mereka dipisah karena mereka sudah memasuki masa balik. Jadi tempat tidurnya sudah harus dipisahkan gitu. Dan pengenalan tentang aurat, mereka harus diajarkan hal tersebut. Kemudian tadi kan sudah diajarkan nih sholat wajib. Nah selanjutnya kita bisa menambah dengan sholat sunnah. Yang tadi udah sholat wajib nih udah full, kita tambah sholat sunnah. Kita ajari manfaat sholat sunnah itu ada apa aja sih, hikmah sholat sunnah itu ada apa aja sih. Terdapat 126 hikmah sholat sunnah, sehingga anak akan tertarik untuk melaksanakan sholat sunnah walaupun hanya melaksanakan 1 kali sehari, tidak apa-apa karena tahapnya sedikit demi sedikit ya. Jadi tidak bisa langsung berubah, tidak apa-apa, hanya 1 kali sehari begitu. Karena lama-kelamaan nanti si anak akan merasa terbiasa, merasakan nikmat, wah ternyata sholat ini memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Dan dia sudah tidak menganggap bahwa sholat ini beban, dia sudah tidak menganggap seperti itu. Suatu saat nanti dia akan menganggap bahwa oh sholat ini kewajiban dan kebutuhan kita, makanya kita harus melaksanakannya. Baik teman-temanku semuanya yang saya sayangi, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Seperti yang kita ketahui ya, tanggung jawab sebagai orang tua ini sangat berat. Maka semoga dengan kita sudah mendengarkan materi ini, semoga kita bisa menerapkan ya sedikit demi sedikit. Dan semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian. Tolong ambil positif dan buang negatif. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Mungkin ada beberapa hal yang kurang pas dalam pemahaman saya terhadap tafsir Al-Quran dan hadis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalian memiliki saran, kritik, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.